Polemik penggeledahan rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang menyita perhatian publik terus memanas. Langkah penegakan hukum tersebut kini memunculkan pertanyaan besar. Murni bagian dari pemberantasan korupsi atau justru mengindikasikan adanya gesekan antar institusi penegak hukum? Perdebatan panas itu mengemuka dalam forum debat rakyat yang digelar Presidium Persatuan Nusantara Indonesia atau PNI di Rarampa Resto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu 12 Juli tahun 2026, mengangkat tema penggeledahan rumah Jampitsus, murni menindak korupsi atau keributan antar institusi. Forum menghadirkan Ketua Umum Presidium PNI Dr. JNS Maringka, Esa MH, Kepala BPSDM Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dr. Agustomi Masik, MDev PLG, pengamat politik Ray Rangkuti, Sylvia Sumbarto selaku pengamat militer, serta aktivis 98 Syaiful Azhar. Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, para narasumber menegaskan bahwa penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip independensi, profesionalisme, transparansi, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Sebagai penyelenggara, tentu Presidium PNI adalah organisasi yang dibentuk untuk komitmen bersama, mengawal dan mengamankan program pemerintah agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Tentu kita berharap organisasi ini bisa ikut memberikan masukan-masukan terhadap kondisi kekinian. Nah, tema dialog sore ini ada dua. Yang pertama tentang koperasi Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih, dan yang kedua MBG dan eksesnya. Jadi kemarin kita melihat adanya fenomena bahwa yang selama ini baru saja mengamankan program MBG, ternyata kemudian di balik itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan persoalan-persoalan lain. Nah, ini yang menjadi topik, apa sih sebenarnya penegakan hukum kita, mau dibenarkan atau hanya sekedar motif balas dendam. Nah, itu yang akan menjadi tema sentral kita dan tadi sudah berkembang. Soal penjelasan koperasi daerah Merah Putih tentunya bagian dari program Kementerian Desa agar di seluruh wilayah Indonesia bisa berjalan sinergi. Jadi produksinya dari koperasi, kemudian eksekusinya di program MBG. Ini adalah satu cita-cita yang luar biasa, namun kita perlu ada komitmen bersama mengawal program ini. Tadi yang kita jelaskan ada program Jaga Desa, ada keterlibatan kejaksaan, ada keterlibatan Kemendes, tapi ada satu lagi, ketika mempersiapkan sumber daya manusianya, yang kita lihat ada ekses. Nah, ekses itu sebenarnya kalau saya melihat tadi itu bagian dari mempersiapkan sumber daya manusianya. Jangan kita juga melihat bahwa seolah-olah itu militerisasi. Nah, ini memang menjadi dua sisi dalam pemerintahan kita. Di satu sisi ingin mendukung jiwa juang ketahanan dari para pelaku-pelakunya, tetapi ada ekses. Nah, memang kita sih tadi diceritakan alumni STPDN misalnya, kan ada seleksinya. Kalau di kampus ada resimen mahasiswa. Tetapi ini kan masyarakat yang tiba-tiba diambil untuk memenuhi 80.000 KDMP yang manajer-manajernya. Kalau komandannya tidak dipersiapkan, nah mungkin dalam proses itu ada ekses. Artinya tema kita sebenarnya tadi itu. Jadi sebenarnya satu kesatuan dan tadi dialog berkembang. Bagaimana sih perencanaannya? Apakah per jumlah atau per desa? Nah, 80.000 desa tentu harus ada koperasinya, harus ada SPPG-nya, dan juga harus ada manusia-manusia yang dipersiapkan untuk memimpin agar bisa berjalan tepat waktu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Mereka juga mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak menggiring opini publik pada spekulasi yang dapat memperkeruh hubungan antar lembaga penegak hukum. Menurut mereka, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Suasana debat berlangsung hangat. Berbagai pertanyaan kritis dari peserta mengupas isu pemberantasan korupsi, profesionalisme aparat penegak hukum, hingga pentingnya menjaga soliditas dan sinergi antar institusi negara agar kepercayaan publik tetap terpelihara. Kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPP Perhimpunan
Besar Nusantara Indonesia ini, karena kami menyadari betul bahwa kita dalam membangun desa, kami Kemendes tidak bisa sendiri. Apalagi sekarang tantangan dan target pembangunan desa ini sangat besar. Presiden kita sudah mencanangkan di dalam Akta Cita yang ke-6, yaitu membangun dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, tugas besar ini butuh dukungan semua pihak, semua komponen anak bangsa. Disitulah kami dari Kementerian Desa berusaha untuk meminta dukungan dan berkolaborasi dalam membangun desa. Tanpa itu semua rasanya jauh panggang dari api kita bisa mensejahterakan masyarakat desa. Kemudian tentang MBG, KDMP yang memang sekarang banyak mendapat sorotan. Kita sepakat tadi bahwa pokok-pokok pikirannya itu tidak salah. Tapi yang perlu kita cermati lagi itu adalah bagaimana dengan implementasinya. Dan ini bukan pekerjaan gampang, perlu penelaahan dan tentu saja juga sumbangsih saran usulan dari masyarakat sipil. Menteri kami Pak Yandri Susanto sering menganalogikan kalau diibaratkan pohon durian yang besar, buahnya lebat mungkin 200 atau 300 butir. Tidak mungkin dalam 200-300 butir itu akan bagus semua. Wajarlah kalau ada 1-2 yang busuk. Itu tidak berarti gara-gara 1-2 yang busuk kemudian pohonnya kita tebang. Itu kekeliruan. Tapi yang 1-2 itu kita singkirkan. Pokok pohonnya tetap kita pelihara dan harus kita perkuat. Demikian kiranya kita berharap betul semua komponen anak bangsa semuanya bersepakat untuk mensukseskan program kerja prioritas nasional. Termasuk di dalamnya ada makan bergizi gratis dan operasi desa merah putih. Melalui forum debat rakyat ini, Presidium Persatuan Nusantara Indonesia berharap ruang diskusi publik mampu menjadi kontrol sosial yang sehat, sekaligus mendorong lahirnya penegakan hukum yang objektif, akuntabel, berkeadilan, dan bebas dari kepentingan apapun. Di tengah sorotan publik terhadap kasus yang masih menjadi perhatian nasional, menutup forum debat rakyat, Presidium Persatuan Nusantara Indonesia atau PNI menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang dialog yang sehat, kritis, dan konstruktif demi memperkuat demokrasi serta supremasi hukum di Indonesia. PNI berharap seluruh institusi penegak hukum tetap menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, dan integritas dalam menjalankan tugasnya, sehingga setiap proses hukum benar-benar berorientasi pada keadilan dan kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok maupun institusi tertentu. Presidium PNI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin kuat. Melalui semangat kebersamaan dan komitmen menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, PNI meyakini bahwa hukum yang adil, transparan, dan berintegritas akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan semakin dipercaya oleh seluruh rakyat.